Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Halo Dr. Pak. Bagus Wirawan. Sekarang saya berkesempatan mengajar di kelas MC Medical Care di hari kelima, hari terakhir, yang dimana hari ini saya membahas dari chapter 25. Ya, dari chapter 25 yang berjudul External Assistant. Ya, External Assistant. Minta tolong semuanya untuk tidak menyalakan mic-nya, sebisa mungkin Anda nyalakan videonya saja. Oke, didengarkan. Ya, chapter 25 ini berjudul External Assistant. Ya. Di sini ditulis medical advice from doctor station in ports throughout the world is available 24 hours a day to all ships at sea and should get sought whenever the caregiver is uncertain about the best course of action. Jadi medical advice ini biasanya didapatkan dari dokter-dokter yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan di seluruh tempat ya, di seluruh dunia, di mana dokter tersebut itu biasanya dikasih sip-sipan dan berjaga 24 jam sehari ya, yang tugas utamanya adalah menjawab semua pertanyaan medis dari seluruh kapal dibilang they to all ships at sea. Jadi tidak ada batasannya, baik itu kapal dari mana, dari negara mana, boleh silakan bertanya asal berurusan dengan medis ya. Kenapa dia tanyakan kepada si dokter itu? Karena si caregiver itu adalah pemberi terapi di dalam kapal. Ya, si pemberi terapi di dalam kapal itu dia tidak yakin apa yang dilakukan sehingga harus meminta saran dari dokter. Oke. Clearly it's preferable for the exchange of information to take place in language common to both parties. If this not possible, use the translator fluent ya. Jadi memang di sini dibilang kemampuan untuk berbahasa Inggris itu sangat penting dan untuk berbicara dengan dokter-dokter seperti mereka itu ya karena tidak tentu dalam satu bahasa, maka percakapan dalam bahasa Inggris itu dinilai sangat penting. Oke, tanpa berbasa-basi, di sini ada dua form yang harus Anda perhatikan. Ini contoh ya. Contoh form pertama itu namanya in the case of illness. Jadi ini adalah salah satu dokumen yang harus Anda isi ketika Anda mau merujuk orang tersebut. Ya. Di dalam dokumen ini ada informasi kapalnya, ini Anda bisa sendiri. Ini informasi tentang pasiennya, nama lengkapnya siapa, jabatannya dia apa, pekerjaannya apa, dan sebagainya. Ini detail of illness, ya ini tinggal dijawab saja. Kapan mulai dia sakitnya, seberapa sering dia, atau tiba-tiba atau tidak, terus sekarang apa yang dirasakan, gejalanya tuh apa, dan lain sebagainya, terus sampai examination. Kamu udah periksa apa aja, berapa temperaturnya, ya, berapa pulsnya. Puls itu adalah adalah denyut nadi, blood pressure, tekanan darah, respiration, pernapasannya, napas berapa kali. Ya kan, normalnya denyut nadi itu ya kira-kira 60 sampai 90 atau sampai 100 kali per menit, pernapasan let's say 16 sampai 22 kali per menit, walaupun ada beberapa yang beranggapan sampai 24. Untuk blood pressure, tekanan darah, jadi kalau tekanan darah itu ada dua namanya ya, misalnya Anda diukur 120 per 80. 120 itu adalah disebut sistolik, sedangkan 80 itu disebut diastolik. Angka sistolik tertinggi yang normal itu adalah 139, sedangkan angka diastolik yang tertinggi adalah 99.
Ketika sudah mencapai 140 untuk nilai yang di atas ataupun nilai yang di bawah sudah mencapai 100, maka orang tersebut sudah masuk dalam hipertensi. Ya. Nanti ini karena saya rekam, nanti Anda bisa dengarkan lagi rekaman saya. Diagnosis Anda tuh apa? Diagnosis ini tidak perlu seperti dokter. Ya biasa aja kalau dia misalnya perdarahan karena ditusuk benda tajam misalnya, dia tulis aja heavy bleeding because apa misalnya wound stab, luka tusuk, ya, luka tusuk di daerah mana, itu aja pakai bahasa Indonesia. Oke, nah lalu kenapa pasien ini dirujuk? Anda harus tulis problemnya apa, kenapa sampai pasien ini dirujuk, ya. Apa yang kamu khawatirkan apa? Bilang aja, yang saya khawatirkan pasien ini mengalami perdarahan di daerah ini dan kita nggak bisa memberhentikan perdarahannya. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi dari awal kalau memang ada pasien mau dirujuk, yang kerja jangan satu orang. Yang satu orang nanganin pasiennya, yang satu orang ngurus rujukannya, yang satu orang bikin datanya. Siapin dokumennya, salah satunya ya buku pelaut lah, identitas diri, lalu ada yang namanya, ini sebenarnya sih sudah termasuk dalam pencatatan rekam medis ya, tapi kan yang namanya rekam medis tidak boleh dibawa keluar kapal ya, jadi ini adalah resumenya, resume rekam medis. Ya, jadi untuk rekam medisnya, untuk resumenya, silakan Anda kerjakan. Ya, lalu begitu juga dengan in the case of injury. Jadi orang tuh dirujuk ada dua penyebabnya. Yang pertama karena cedera, yang kedua memang karena cedera. Yang pertama karena penyakit, disease, yang kedua karena cedera. Oke, lanjut lagi. Di sini sebenarnya tidak ada hal penting kalau untuk menurut medis karena ini sistemnya sudah lebih ke arah teknis ya. Bagaimana caranya dia loading deck untuk helikopter, memindahkan pasien dan sebagainya. Hanya di sini yang namanya perujukan ya, ini ada orang merujuk itu bisa dengan cara ini. Yang pertama adalah evakuasi dengan helikopter. Ya, evakuasi dengan helikopter. Lalu yang pertama tuh, yang kedua adalah ship to ship transfer of doctor or patient. Jadi ini keadaannya kira-kira seperti ini. Kebetulan ada dokter yang ada dokter di atas kapal yang dekat dengan kapal Anda. Sekali lagi, kebetulan ada dokter di atas kapal yang dekat dengan kapal Anda. Nah, itu Anda boleh untuk mendatangkan dokternya, ship to ship, transfer of doctor. Atau yang ditransfer tuh pasiennya. Pada saat Anda membutuhkan rujukan tapi nggak memungkinkan, sedangkan ada satu kapal, mungkin juga tidak ada dokternya, tapi alat medisnya lebih lengkap. Fasilitas medisnya lebih lengkap. Jadi yang dipindahkan dari kapal ke kapal, itu adalah pasiennya. Jadi ini ada dua yang dipindahkan, mau dokter atau mau pasien. Ya. Jadi kalau untuk chapter 25 memang cuma sedikit itu aja karena di sini lebih banyak diceritakan masalah teknisnya, persiapan pasien untuk helikopternya dan lain sebagainya. Hanya yang penting satu hal di sini adalah pada saat pemindahan pasien. Harap diingat bahwa pada saat Anda memindahkan pasien, perhatikan apakah pasien tersebut memiliki luka di daerah tulang belakang, khususnya di bagian leher. Kenapa? Kalau dia memiliki luka di daerah tulang belakang karena cedera, pada saat memindahkan pasien itu jangan pernah lupa untuk diberi kolar. Ya, kolar.
sebenarnya untuk cedera ini sudah ada di MFA, ya, bagaimana caranya mengetahui adanya cedera pada tulang leher bagian belakang. Tapi it's okay, saya ulangi, kita harus mencurigai adanya cedera pada tulang leher bagian belakang apabila pada saat kejadian, pada saat dia mengalami cedera, ada luka di atas bahunya, dari mulai sini sampai ke atas ada luka. Dia jatuh misalnya, terus dilihat sini ada luka walaupun sedikit, itu kita harus anggap dia bahwa dia memiliki cedera tulang belakang. Bagaimana mengatasi permasalahannya? Dipasang kolar. Ya, kapan kamu melepas kolar itu? Bila pasien sudah merasa nyaman atau bila Anda telah memeriksanya dan telah Anda nyatakan bahwa dia tidak memiliki cedera tulang belakang secara serius. Ya, bagaimana cara pemeriksaannya? Itu ada di chapter 6. Bone, joint, and muscle injury, ada di bagian neck cervical, bahasan neck cervical. Di situ ada bagaimana caranya Anda melepas kolar, apa saja yang harus dilihat. Oke, sekiranya sampai sini dulu yang saya rekam, nanti kita kembali lagi. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya, semoga bermanfaat. Dr. Aryo out. Thank you, dokter. Waalaikumsalam.